Alice in Borderland Season 3 akhirnya rilis juga setelah 2 tahun kita dapat teaser dari Netflix. Oke, jadi tanggal 25 September kemarin, ya udah hampir sebulan, itu Alice in Borderland Season 3 akhirnya keluar juga setelah dikasih tahu trailernya di awal tahun 2025 ini. Jujur sebenarnya pas rilis aku udah lupa-lupa inget karena entah kenapa beberapa hari sebelumnya itu nggak yang jor-joran banget iklannya, jadi aku nggak yang dapat influence gitulah dari sosmed. Tapi dari awal tahun dimana Netflix bikin trailer untuk film dan series yang dia buat di tahun 2025 ini, itu aku udah excited banget yang dimana kita dikasih lihat Usagi ya ceritanya aktor kita sebagai Usagi yang dia kabur-kabur dari lasernya itu. Oke, jadi apakah season 3 ini memuaskan? Apakah fans AIB akan seneng dengan season 3 ini? Atau malah kayak series sebelah? Oke, mari kita review. Oke, jadi season 3 ini dimulai dengan pengenalan karakter baru yang bernama Profesor Yuji. Nah, Profesor Yuji ini dia sangat tertarik dengan dunia Borderland atau lebih tepatnya dunia ambang batas kehidupan dan juga kematian. Nah, kita dikasih lihat di mana Profesor Yuji itu mewawancarain survivor atau penyintas dari kejadian di Shibuya. Ya, yang dimaksud itu yang meteor yang ada di akhir season 2, yang dijelasin di akhir season 2. Nah, banyak hal terjadi, Ryuji semakin peka, ada satu kesamaan dari semua survivor yaitu tentang kembang api. Lalu juga dia entah tiba-tiba dapat undangan buat ikut game ya, yang dimana itu ternyata seleksi untuk masuk. Dan pada akhirnya Ryuji pun di sini masuk ke Borderland. Nah, yang jadi masalah di sini adalah kenapa dia harus ngajak Usagi gitu, kayak ya udah masuk ke Borderland sendirian aja gitu. Kalau kamu obsesif sama dunia ambang batas gitu, ya udah sendiri aja gitu kalau pengen mati gitu. Ngapain ngajak istri orang gitu. Oke, jadi singkat cerita, Arisu pun akhirnya tahu kalau Usagi itu ternyata udah menghilang dan dia masuk ke Borderland sama Ryuji. Ya ini Usagi agak tai juga ya. Nah, dia tiba-tiba ngikut orang yang baru kenal masuk ke Borderland tanpa ngomong ke suaminya gitu, kayak apaan dah? Gak jelas cok Usagi ini cok. Pada akhirnya Arisu pun juga masuk ke Borderland lagi dengan bantuan salah satu cameo terbaik yang comeback, yaitu adalah Anne. そっちを選びたい。2分よ。Akhirnya dengan bantuan si Anne, Arisu pun masuk ke Borderland lagi untuk nyelamatin Usagi gitu. Nah oke, jadi sebenarnya sederhananya premisnya itu gitu doang, dan jujur aku pribadi nggak suka karena di sini kayak Usagi itu kenapa Tolol gitu. Kenapa dia ngikut orang yang dia baru kenal, kenapa dia bisa kejebak, kenapa dia udah survive dari Borderland, kenapa dia mau masuk lagi gitu, kayak ya intinya aku nggak suka aja premisnya, kayak ya Usagi kelihatan banget begonya. Oke, kita lanjut bahas game. Enggak, sebenarnya nggak bahas game karena di sini tuh season cuman Arisu full aura farming. Dah, ini season ini diciptakan itu biar Arisu bisa aura farming aja sebenarnya. Yang dimana di game pertama dia yang nyari tahu gimana cara selamat dari 1 miliar, 100 juta panah. Terus di game kedua tiba-tiba dia comeback di game zombie. Terus di game kereta yang dia cuman buka masker dengan santainya berdiri tegak, teman-temannya nggak ada yang mati. Di saat Usagi tuh struggling harus ganti kereta, harusnya cuma duduk tegak gitu, terus lihat-lihat istrinya dibawa sama cowok lain ya. Intinya season itu penuh dengan aura farmingnya Arisu gitu. Nah, di game ini tuh banyak yang nanya sebenarnya gimana sih caranya Arisu itu bisa selamat dari game train ini, sedangkan Usagi aja sampai perlu ganti kereta gitu kan. Mereka cuma ngandelin guts aja gitu, ngandelin feeling aja dari awal. Nah, sebenarnya kalau pendapatku pribadi, ini game itu diselesaikan ya dengan cara yang sama dengan si maniak kereta yang di Usagi gitu. Cuman bedanya Arisu yang bener-bener tahu, udah gitu aja gitu. Karena dari segi penceritaan harusnya sih seperti itu ya. Dimana di game pertama aja kita bisa lihat dia bener-bener ngelihat, merhatiin bentuk gedung, dia juga ngelihat ukuran mobil di depan gedung itu gitu. Nah, jadi ya seharusnya sih itu gimana Arisu nganalisis bentuk dari keretanya biar dia tahu ini yang beracun atau enggak dari posisinya gitu. Terus satu lagi yang dibahas ini di sosmed juga gitu, karena orang-orang bilang di game zombie itu sebenarnya Arisu nggak dari awal, itu dia diracunin sama Nobu, dia baru bikin plan di sana. Kayak anjing, itu scene dibuat biar Arisu itu di aura farming gitu, kayak kamu dari kapan jadi zombie? Dari awal. Itu udah aura farming gitu, kenapa harus
ya kenapa harus dianggap dia nggak dari awal gitu. Jelas-jelas itu scene dibuat biar Arisu aura farming, udah segitu aja, nggak usah di counter lagi gitu. Dan salah satu karakter yang aku suka banget di season itu adalah si Rei. Iya, Rei, cewek anime itu ya, karena nurutnya dia sama Arisu sih. Nggak, maksudnya di luar dia memang tahu situasi, dia tuh ya paling pinter juga, pinter dari segi analisis, dia juga pinter memahamin keadaan gitu. Kayak di game yang labirin, ya dia bodoh amat masa depan itu jelek atau enggak, dia tahu ini yang terbaik, dia percaya sama Arisu gitu. Dalam artian ya sepinter-pinternya dia cukup pintar untuk paham bahwa Arisu lebih pintar dan ya strategi Arisu bakal berhasil gitu. Ya mungkin itu sebenarnya yang bisa kita bahas di season 3 ini, dan aku pribadi jujur cukup puas karena ya emang ini tuh dibuat untuk fan service. Ya bagiku ini cuma fan service yang dimana fans banyak ngedemand buat season baru, dan ya akhirnya mereka buat walaupun dengan premis yang menurutku memaksakan, tapi ya game-gamenya tetap menarik. Ini buat pembaca manga pasti seneng banget karena ya game-game yang nggak keluar di season 1 sama 2 ya akhirnya dikeluarin di sini gitu. Jadi ya ini fan service, seasonnya sebenarnya nggak harus ada, tapi ya bagus dan tetap bisa dinikmati. At least dari aku kayak gitu sih. Terus tentang Joker, nah ini ya endingnya aku nggak ngerti kenapa dibuat kayak gini, tapi ya oke lah gitu. Yang dimana konklusi sebenarnya adalah ya Joker adalah Joker gitu. Joker itu bukan manusia, dia juga bukan dewa, dia cuma mau main sama orang yang di Borderland gitu. Jadi ya tidak ada penjelasan, akhirnya nggak ada penjelasan Joker itu siapa sebenarnya. Nah, alasan sebenarnya kenapa kalian harus nonton season 3 ini adalah karena ada cameo dari cast-cast yang ada di season 1 sama season 2. Ya kalian tunggu aja di 10 menit terakhir. Jujur dari semua momen di season 3, 10 menit terakhir adalah momen terbaik yang dimana cast-cast ini keluar gitu. Yaitu ada Quina, itu ada Heiya, ada Aguni, ada Niragi juga, dan yang terakhir tentu Our Lord Chishia ya. Yang dimana Chishia pun dibuat paling terakhir gitu kan, dia yang paling slow seret minum kopi. Udah itu momen terbaik dari season 3 dimana Chishia muncul. Dimana Banda nggak mau ngundang Chishia karena game terlalu gampang. nanti Chishia terlalu gampang lolos. Ya udah itu sih intinya. Ya cameo di akhir itu bener-bener nenangin hati kita banget. Ya kita sebagai fans AIB pasti bakal seneng banget melihat kemunculan mereka lagi. Yang dimana di sini Arisu tuh dia sebagai asisten psikolog, dan ya mereka cameo-nya sebagai klien gitu. Jadi ya kita bisa ngeliat interaksi Arisu dengan cast-cast ini, meskipun ya mereka sebenarnya udah ya saling lupa lah, mereka nggak ingat bahwa mereka pernah berjuang bareng di Borderland gitu. Cuman itu sudah cukup membuat kita lebih lega dan ya menunjukkan bahwa ya semua karakter, semua peran yang di Alice in Wonderland ya udah berakhir gitu, mereka udah menjalani hidupnya masing-masing gitu. Oke, jadi itu sebenarnya yang mau aku bahas dari Alice in Wonderland season 3. Sebenarnya ini karena udah lama juga aku nontonnya, aku H+1 itu aku udah tamat, aku udah maraton, cuman aku sekarang baru take video, kayak ya ada banyak hal yang terjadi lah teman-teman, aku minta maaf. Aku berjanji akan lebih rajin upload video. Ya ini yang janjinya sebenarnya aku H+1 udah maraton biar aku besoknya langsung tik, cuman ya jadinya aku rekam tanggal 20 Oktober ini. Jadi ya komen buat teman-teman semua, dan buat kalian yang ada banyak pikiran, banyak thought atau banyak pendapat terkait AIB season 3 ini, atau kalian merasa kurang puas, kalian merasa kayak udah nggak usah ada, harusnya ada season 2 udah selesai gitu ya, drop aja di kolom komentar. Pokoknya share apapun perasaan kalian setelah nonton Alice in Wonderland season 3 ini. Apakah kalian seneng atau kalian sedih atau kalian pengen ada season 4 gitu ya, silahkan drop aja di kolom komentar. Oke, mungkin itu aja dari aku. Semoga kalian suka nonton video ini, semoga kalian masih betah di channel ini, dan ya ditunggu untuk video-video selanjutnya. Bye, terima kasih.